Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiao Chen, gumam Xiaoyan. Xiao Chen, gumam sosok itu mengerutkan keningnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Panatua Guhai, apakah kamu kenal dengan Panatua ini? Tanya Sun Er. Aku tidak kenal dia, namun aku telah melihat kapak darah ini di buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang digunakan orang ini adalah kapak darah besar. Orang ini bernama Xiao Chen, kata Guhai seraya menatap sosok itu sebelum melanjutkan. Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan, namun dia tidak suka dibatasi oleh apapun karena wataknya yang agak temperamental. Beberapa ahli kuat telah ditebas kapaknya sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentangnya terlepas dari bagaimana upaya mereka mencari. Tidak terduga dia benar-benar muncul di sini, kata Guhai sambil berjalan ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan hanya diam saat mendengar itu dan menatap Xiao Chen yang wajahnya mengungkapkan pergulatan di wajahnya, sepertinya dia menolak sesuatu. Dia menolak kendali dari api lotus iblis, kata Guhai tiba-tiba berseru. Xiao Chen memegang kapak besar sementara tubuhnya terus bergetar dan api putih gelap perlahan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit heran saat melihat api lotus iblis mencoba membuat Xiao Chen untuk mematuhinya sekali lagi, namun tangannya tiba-tiba mengusap dahinya saat dia merasa agak tidak berdaya dan cahaya di dahinya memancarkan fluktuasi samar yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiaoyan terkejut saat melangkah maju. Xiaoyan kata Sun Er di samping tanpa sadar berteriak saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berjalan ke arah Xiao Chen yang gemetar. Xiaoyan melambaikan tangannya saat mendengar teriakan Sun Er dan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepuk pundaknya. Fluktuasi spiritual mengalir dari telapak tangannya menyebabkan api putih gelap yang muncul di tubuh Xiao Chen perlahan menghilang dan tubuhnya yang gemetar perlahan berhenti. Xiao Chen menghembuskan napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tato klan di dahi Xiaoyan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya agak parau saat dia bertanya, bagaimana klan Xiao sekarang? Klan Xiao sudah tidak ada lagi, kata Xiaoyan, sebelum kemudian menceritakan situasi yang terjadi. Xiao Chen akhirnya berbicara dengan suara bergetar, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan juga meninggal, kata Xiao Chen mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk, hatinya juga dipenuhi dengan kebencian yang besar terhadap klan Hun. Namun bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana, klan Hun terlalu kuat. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api lotus iblis, kata Xiaoyan. Kalian semua tidak mampu untuk memurnikan api itu, kata Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini, kata Xiaoyan. Ikuti aku, kata Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum perlahan berdiri dan berbalik menuju ke pintu terakhir. Xiaoyan dan lainnya mengikuti di belakang. Xiao Chen perlahan membuka pintu. Di balik pintu besar itu ada tangga yang membentang ke kejauhan memperlihatkan panggung batu yang luas. Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia melihat panggung batu dan memimpin untuk menaiki tangga dan perlahan berjalan ke ujung. Xiao Chen, Sun Er, dan lainnya mengikuti di belakang. Sekitar 10 menit mereka akhirnya mulai mendekati panggung. Ada sosok pria muda berjubah putih duduk di kursi besar di tempat itu. Ada gumpalan api putih gelap nampak melayang di sekelilingnya dan berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih itu membuka matanya ketika semua orang melangkah ke panggung. Senyuman jelek mulai muncul di wajahnya. Kalian akan bisa mendapatkan api iblis jika kalian mampu mengalahkan saya. Jika tidak, kalian semua akan tinggal di sini selamanya dan menjadi boneka apiku, kata sosok berjubah putih itu. Guhai dan lainnya mengungkapkan ekspresi serius saat api iblis lotus di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan akhirnya berbicara. Api lotus iblis, sepertinya Anda telah memperoleh semua warisan Sein api lotus iblis. Jika tidak, Anda tidak akan bisa membuat kabut langit mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang Anda ciptakan bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon kuno Bodhisattva. Namun terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu hanyalah ilusi, kata Xiaoyan yang suaranya bergema di panggung. Senyum di wajah pria muda berjubah putih itu perlahan menghilang.
Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan, suaranya terdengar saat ruang di sekitarnya nampak bergetar, ilusi katamu. Sun Er dan lainnya terkejut saat mendengar kata Xiaoyan, mereka tampaknya telah mencapai pemahaman, apa maksudmu kita masih dalam ilusi? Nyata, kata Ziyan, berdasarkan indranya, dia benar-benar nyata dan tidak ada dalam ilusi. Kita semua nyata, namun kita semua telah melangkah ke dalam ilusi. Ini adalah hal paling menakutkan dari kabut langit mimpi buruk. Jika kita terus maju seperti yang direncanakan oleh api lotus iblis, kita hanya akan tenggelam semakin jauh ke dalamnya. Pada akhirnya, kita akan menjadi boneka apinya. Meskipun kita mengalami pertempuran besar dan menang, kita akan tetap berada dalam ilusi, kata Xiaoyan. Maksudmu termasuk Xiao Chen juga ilusi? Seru Guhai mengerutkan keningnya dan tiba-tiba menoleh ke Xiao Chen yang hanya diam. Ada kenyataan yang palsu dan palsu dalam kenyataan, inilah mengapa api lotus iblis paling menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi, dia nyata, namun, sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api lotus iblis, kata Xiaoyan. Sun Er dan lainnya saling memandang saat mendengar itu, setelah itu mata mereka dengan hati-hati menyapu sekitar mereka, tetapi mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi dari ilusi terlepas dari seberapa hati-hati penampilannya. Saat itu, Sein api lotus iblis dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Doudi, tapi dia akhirnya menderita serangan balik dari api lotus iblis yang mengakibatkan kematiannya. Api lotus iblis telah memperoleh warisannya setelah kematiannya. Kabut langit mimpi buruk adalah keterampilan ganda yang terkenal dengan pemurnian lotus iblis, kata Xiaoyan. Ketika Sein api lotus iblis melepaskan keterampilan ini, dia bisa membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Api lotus iblis tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu, tidak ada yang pernah menemui masalah yang merepotkan seperti itu terakhir kali api iblis muncul, kata Guhai dengan tajam. 1000 tahun bisa mengubah banyak hal, itu dapat memberi waktu yang cukup bagi api lotus iblis untuk mempelajari semua teknik dari Sein api lotus iblis. Dengan kata lain Anda saat ini bisa digambarkan sebagai api iblis lotus yang lain, kata Xiaoyan menatap pria berjubah putih yang ekspresinya menjadi lebih dingin. Mengapa kamu memiliki pemahaman yang begitu baik tentang kabut langit mimpi buruk? Kata api lotus iblis bertanya dengan suara yang agak padat. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu, namun dia tidak menjawab. Alasan mengapa dia bisa memahami situasi itu karena petunjuk yang diberikan cahaya misterius dari peta kuno di benaknya. Jika bukan cahaya misterius dari peta kuno, dia bahkan tidak bisa melarikan diri dari kabut langit mimpi buruk. Sepertinya Anda telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Tentu saja jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Anda akan mendapatkan kemenangan besar kali ini karena tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini, kata Xiaoyan sedikit tersenyum, hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Tempat ini telah dibangun oleh api lotus iblis selama 1000 tahun dan tidak akan mudah rusak. Jika dia tidak mendapatkan cahaya misterius dari peta kuno, mereka yang memasuki alam api iblis akan benar-benar dimusnahkan. Tapi sangat disayangkan, kata api iblis dengan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Xiaoyan. Api putih gelap perlahan menyebar dari tubuhnya saat suhu penghancuran secara bertahap menutupi sekitarnya menyebabkan ekspresi kelompok Sun Er langsung berubah setelah melihat pria itu bersiap. Mereka segera berkumpul bersama dengan kehati-hatian di mata mereka. Karena ini adalah ilusi, bagaimana kita akan memecahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini kepada kita sangatlah nyata, kata Yolao. Terlepas dari bagaimana itu tampak nyata, ilusi pada akhirnya adalah ilusi. Selama hati kita merasa bahwa dia sangat kuat, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran kita, jawab Xiaoyan. Kamu mencari kematian, teriak api iblis dengan marah saat dia melintas dan muncul di atas kepala Xiaoyan dan mengepalkan tangannya. Api putih gelap naik di tangannya akhirnya berubah menjadi tombak api panjang. Dia mengayunkan tangannya dan tombak api dengan kejam menembak ke arah kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang nampak tegang saat mereka merasakan kekuatan tombak api penghancur. Jangan melepaskan pertahanan doci apapun,
Perlakukan saja dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di pikiran kita, jika tidak, kita semua akan mati, kata Xiaoyan dengan keras hingga mengejutkan semua orang. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan waktu untuk memikirkan perkataan Xiaoyan yang nampak sangat lucu dan segera menekan ketegangan di hati mereka dan menarik semua doci mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan pada Xiaoyan saat ini. Tombak api penghancur besar yang dengan kejam turun dari langit tiba-tiba menghilang tepat semua orang menenangkan pikiran mereka. Bajingan, teriak api iblis dengan geram saat melihat tombak api menghilang, tubuhnya juga mulai menjadi lebih ilusi. Dia tidak menyangka Xiaoyan menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya secepat itu. Ilusi mimpi buruk, hancurkan, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam saat dia menekan jarinya dan setetes darah keluar membentuk simbol darah yang aneh di jarinya. Mematahkan segel mimpi buruk? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Kata pria itu dengan kusam setelah melihat simbol darah di jari Xiaoyan. Pergilah, kata Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah ditembakkan yang dengan kejam menempel ke ruang kosong di depannya menyebabkan seluruh ruang mulai bergetar sebelum akhirnya meledak di depan banyak tatapan kegembiraan kelompok Xiaoyan. Saat ini lautan magma muncul di mata mereka. Tampaknya seluruh alam ini hanyalah lautan magma, ada beberapa batu besar yang melayang di udara di atas lautan magma dan mereka berada di salah satu batu besar dengan lingkaran cahaya perak spasial yang sangat besar perlahan berputar di belakang mereka. Apa kita sudah keluar? Gumam kelompok Sun Er menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan bilang kalau tempat ini masih ilusi, kata Yolao melihat sekelilingnya dan mengerutkan keningnya. Api lotus iblis tidak memiliki kemampuan sejauh itu, kata Xiaoyan tersenyum. Namun di saat semua orang baru saja menghela napas lega, Xiao Chen di samping mengaum dengan ekspresi berjuang muncul di wajahnya saat dia memberitahu semua orang dengan suara serak yang tergesa-gesa, "Sialan, api itu mencoba mengendalikanku lagi." Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat mendengar itu, cahaya misterius muncul di dahinya. Sebelum tangannya tiba-tiba menekan dahi Xiao Chen membuat pergulatan di wajah Xiao Chen mulai melemah. Ini hanya dapat sementara menahan kendali api iblis, untuk menghapusnya sepenuhnya, kita harus menghabisi api iblis, kata Xiaoyan. Sesaat kemudian banyak sosok tiba-tiba muncul di bebatuan gunung yang mengambang dan melayang di langit dengan napas tersengal dan kengerian menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakanmu menghancurkan ruang ilusi telah membuat semua orang ini keluar, kata Yolao tersenyum getir. Itu bagus, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menghabisi api lotus iblis. Kata Xiaoyan sedikit tersenyum, namun matanya tiba-tiba tertuju ke lautan magma tak jauh dari sana yang perlahan naik di tempat itu dan sosok pria berjubah putih muncul di depan mata semua orang yang tertegun. Ekspresi kelompok Xiaoyan segera menjadi serius saat melihat pria itu, saat ini dia adalah api lotus iblis yang sebenarnya. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pria berjubah putih itu yang tiba-tiba muncul di pilar magma, banyak mata menatapnya dengan kegembiraan dan keserakahan, mereka tahu bahwa pria di depan mereka ini adalah api lotus iblis. Tidak disangka kamu telah menguasai kabut langit mimpi buruk selama 1000 tahun, kau benar-benar memiliki kemampuan, kata Hung Seng di atas batu gunung mengangkat kepalanya, ekspresinya sedikit jelek saat dia menatap api lotus iblis, dia juga telah terjebak di dalam kabut ilusi, jika ilusi tersebut tidak hancur, bahkan dia tidak akan menemukan bahwa dia masih dalam ilusi. Api iblis ini memang misterius, kali ini kita tidak boleh membiarkannya terus berkeliaran dengan bebas, jika dibiarkan melarikan diri, dataran tengah pasti akan mengalami bencana besar, kata Yogi menatap api lotus iblis dengan mata panas, keserakahan melonjak di matanya, dia belum pernah mendengar tentang api surgawi yang bisa membangun kabut ilusi misterius, kekuatan inilah yang menyebabkan keserakahan di dalam hatinya telah melonjak berkali-kali lipat. Banyak orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata Yaogi, namun wajah mereka sedikit ngeri saat mereka menatap api lotus iblis, kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya terlalu menakutkan. Api iblis menatap Hung Seng dan lainnya dan mengabaikannya, matanya hanya terkunci pada Xiaoyan saat suaranya yang dingin terdengar, "Mengapa kamu bisa mematahkan ilusi langit mimpi burukku?" "Saya hanya beruntung," kata Xiaoyan merentangkan tangannya. Sebenarnya orang ini yang memecahkan ilusi.
Seru banyak orang di langit sekitarnya melemparkan tatapan terkejut ke Xiaoyan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan menjadi orang pertama yang memecahkan ilusi yang telah diciptakan api lotus iblis lebih dari 1000 tahun hanya dengan kekuatan bintang 2 doseng. Saudara Xiaoyan memang luar biasa, sepertinya kita semua di sini berhutang budi padamu, kata Huo Xuan tersenyum, sementara kelompok Hungeseng dan klan Yao nampak kusam saat mendengar itu. Api iblis menatap Xiaoyan dengan dingin dan acuh tak acuh. Bukankah kabut langit mimpi buruk yang dia ciptakan akan menjadi lelucon jika seseorang bisa mematahkan ilusi hanya dengan keberuntungan? Aku akan membuatmu menjelaskan kepadaku bagaimana kamu memecahkannya ilusi setelah kamu menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua telah lolos dari ilusi, namun nasib akhir kalian akan tetap sama, kata api iblis melambaikan tangannya dan fluktuasi tak terlihat menyebar ke sekitarnya hingga menutupi lingkaran cahaya spasial. Semua orang terkejut saat melihat perubahan ini. Api iblis telah menutupi terowongan spasial, sepertinya api iblis berniat membunuh mereka semua. Pemurnian langit, teriak api iblis. Seketika itu juga api putih gelap tiba-tiba meletus dari tubuh pria berjubah putih itu setelah terowongan spasial disingkirkan. Dalam sekejap api putih gelap telah menyelimuti seluruh yang tampak seperti penjara api saat menutupi semua kelompok. Sesaat kemudian 4 tirai api besar turun dari langit, satu sama lainnya terhubung dengan lautan magma di bawah. Tampak seperti penjara kubus api telah terbentuk yang menghubungkan langit dan daratan. Ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi serius dan berkumpul bersama saat mereka merasakan suhu yang menakutkan dengan cepat menyebar. Dia ingin menelan kita semua, kata Yolao dengan kusam. Kekuatan api iblis ini berada di puncak bintang 5 doseng. Menambahkan kemampuan unik api lotus iblis, itu akan mampu melawan bintang 6 doseng. Tidak ada orang di sini yang bisa melampauinya dalam hal kekuatan, kata Xiao Chen dengan suara yang dalam. Puncak bintang 5 doseng, seru kelompok Xiaoyan terkejut, itu akan sangat merepotkan untuk melawannya. Ledakan rendah tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara semua orang berhati-hati. Kelompok Xiaoyan buru-buru menoleh hanya untuk melihat banyak sosok yang meledak. Kematian mendadak akibat ledakan banyak tubuh segera menyebabkan banyak orang panik, bahkan mereka belum melihat serangan dilepaskan, tapi orang-orang itu telah meledak. Hati-hati, api lotus iblis dapat menggunakan emosi untuk membakar tubuh kita. Mereka yang tidak ingin mati harus menghindari emosi, teriak seseorang dengan keras saat kepanikan ini menyebar. Semua orang segera menekan fluktuasi emosional di dalam hati mereka setelah mendengar teriakan itu dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Orang-orang ini bahkan tidak layak untuk menjadi budak apiku, kata pria api iblis berjubah putih itu mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya yang dingin nampak bergema. Mereka yang berada di bawah doseng meledak dalam kobaran api. Seluruh tempat menjadi kacau saat suara api iblis terdengar dan beberapa douzuns akhirnya meledak. Metode mengerikan apa yang digunakan orang ini, seru semua orang terkejut dan mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari setengah orang di langit meledak dalam sekejap mata. Hanya mereka yang tersisa yang berhak menjadi budak apiku. Kata api iblis tersenyum dingin, dia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma melesat dari lautan magma di bawah dan 10 sosok boneka api muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Mereka semuanya adalah doseng, kata Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat semua boneka api itu telah mencapai kelas doseng dan budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan bintang 3 doseng. Wajah semua orang menjadi jelek saat mereka melihat barisan boneka doseng, bahkan Hungeseng mengerutkan keningnya. Banyak orang yang menganggap diri mereka berhasil menerobos masuk setiap kali saya membuka segelnya. Sayangnya mereka semua akhirnya menjadi budak api saya. Kali ini keuntungan saya ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih besar, kata api iblis tertawa dingin. Semuanya, terlepas dari dendam apapun yang kita miliki, kita harus bekerja sama jika kita ingin bertahan hidup. Karena itu kita harus mengalahkan api lotus iblis ini, kata Hungeseng melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Dia tahu kekuatan Ziyan dan Guhai, masalahnya akan menjadi jauh lebih mudah jika mereka mau bekerja sama. Mata banyak ahli berkedip setelah mendengar kata-kata kepala sekte jiwa. Mengingat reputasi sekte jiwa yang kejam, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan mereka. Hungeseng tidak terkejut saat melihat semua orang menjadi diam sebelum menambahkan dengan suara padat, kalian semua harus cepat dan memutuskan. Tentu saja, jika ada yang yakin dapat menghabisi api lotus iblis sendirian, saya tidak akan turun tangan.
kata Hu Ngeseng. Meskipun reputasi buruk Sekte Jiwa telah menyebar luas, tapi apa yang Anda katakan memang masuk akal, kata Panatua Hoyao. Klan Yao, Klan Lei, dan Klan Si merenung sejenak sebelum mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Kata Sun Er menoleh ke Xiaoyan dan bertanya dengan lembut setelah melihat Hu Ngeseng memandang mereka. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia menatap Hu Ngeseng sejenak sebelum berbicara, kami akan melakukan seperti yang disarankan Kepala Sekte Jiwa. Hu Ngeseng sedikit terkejut setelah mendengar Xiaoyan setuju dan menatapnya saat berkata, kamu memang cukup berani, karena ini masalahnya, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang 4 Doseng harus menyerang bersamaku dan menghabisi api lotus iblis, sisanya harus menangani boneka api. Xiaoyan sedikit menyeringai saat mendengar kata Hu Ngeseng, dia menoleh dan berbicara pada Ziyan dan Guhai, kalian berdua harus berhati-hati saat bekerja sama, cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuhmu untuk mencegah seseorang melancarkan serangan diam-diam padamu, kata Xiaoyan. Xiaoyan, saya tidak bisa bergabung, begitu aku mendekatinya, segel milikmu ini akan kehilangan pengaruhnya, kata Xiao Chen. Leluhur Xiao Chen, kamu tidak perlu bertarung, kita harus menahan sesuatu, kata Xiaoyan berhati-hati, meskipun Hu Ngeseng akan bergabung dalam pertempuran, namun Hung Jian dan Hun Feng masih memberinya perasaan berbahaya. Karena itu dia perlu berhati-hati dengan keduanya. Aku akan merepotkan leluhur, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Xiao Chen, dia tidak meragukan kekuatan Xiao Chen, bahkan jika Ziyan dan Guhai bekerja sama melawannya, Xiao Chen akan menjadi lawan yang merepotkan. Saat ini kamu satu-satunya anggota klan Xiao yang saat ini memiliki kekuatan garis keturunan, kamu dapat yakin aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu, kata Xiao Chen mengamati wajah Xiaoyan saat berkata, bakatmu ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan milikku, klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, sekarang surga telah memberi saya kesempatan ini, saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk klan Xiao, bahkan jika itu mengorbankan hidupku, kata Xiao Chen, wajahnya yang agak kaku akhirnya menunjukkan senyuman lembut untuk pertama kalinya saat dia mengatakan itu sambil menatap Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.